Cinta pertama Sang CEO. Bab. Alana baru membuka mata saat merasakan tubuhnya melayang dan mendarat ke tempat tidur. Sempat akan berteriak karena mengira akan diculik seseorang, tetapi kemudian ia bungkam saat melihat wajah suaminya. Pil yang aku berikan tadi pagi masih ada. Masih. Kenapa? Jawab Alana sedikit gugup, masih dengan sisa kantuk di matanya. Minum itu lagi malam ini. Tatapan lelaki itu membuat Alana membeku. Tatapan penuh hasrat yang sama seperti semalam. Sabar, besok konflik mulai menanjak tajam. BTW kemarin typo namanya banyak banget, sudah revisi gak lolos-lolos. Oh ya, namanya adiknya Alea itu Alsam, bukan Arka. Aku lupa. Hehe, makasih yang udah ingetin. 8. Arvin membenarkan selimut dan membalut tubuhnya malam itu. Alana yang sudah lelap ia tarik mendekat ke tubuhnya, memeluk dan mengusap puncak kepalanya. Wajah lelah dengan keringat mengembun di dahi itu ia usap dengan selembar tisu. Kemudian terpaku selama beberapa saat memandangnya, lalu membelai pelan. Aku minta maaf. Ia berbisik pelan, tak tahu Alana mendengar atau tidak. Sebab setelah aktivitas melelahkan itu ia langsung terpejam. Tubuh tebalut kulit putih bersih itu kembali ia dekap dengan erat, mengalirkan kehangatan yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Terlebih setelah kembali memandang wajah polos itu. Arvin mengikis jarak di antara mereka, hingga ia bisa merasakan hangatnya embusan napas Alana. Hendak menyatukan bibir, tetapi ia tiba-tiba tersadar. Akhirnya, menyibak selimut dan bangkit. Memilih duduk di kursi menghadap jendela dan termenung. Sesekali matanya tertuju kepada Alana yang terbaring di atas ranjang. Arvin masih termenung saat terdengar nada pesan masuk pada ponselnya. Ia langsung menyambar benda pipih yang tergeletak di meja itu dan membuka pesan. Rupanya, pesan kepada Zira yang ia kirim beberapa jam lalu itu baru mendapat balasan di larut malam. Aku akan maafin kamu, tapi tinggalkan istri kamu itu. Sekarang juga. Karena aku gak mau dicap sebagai pelakor. Sekarang keputusan ada di tangan kamu. Pilih aku, atau dia. Pesan beruntun itu dikirim Zira. Arvin terpejam sesaat dengan tarikan napas panjang yang terdengar mengisi kesunyian. Pesan dari Zira pun tak ia balas dan memilih menonaktifkan ponselnya. Setelah beberapa menit berlalu, ia kembali ke tempat tidur. Menyibak selimut dan berbaring di sisi Alana. Sini. Ia berbisik pelan. Tubuh mungil itu kembali ia dekap dalam kehangatan. Menatapnya dalam-dalam dan mengecup bibirnya. Dan, hanya dengan sentuhan itu saja membuat Arvin kembali bergelora. Mengulang lagi, meskipun Alana dalam keadaan tidur. Cahaya mentari mulai menyusup dari jendela saat Alana membuka mata. Begitu tersadar ia sempat terkejut karena terbangun tanpa mengenakan sehelai benang pun. Hanya selimut yang membalut tubuhnya. Aroma lezat tercium di kamar itu. Suara peralatan memasang saling beradu terdengar di telinga. Mungkin Arvin yang sedang memasak, sebab lelaki itu sekarang tidak sedang berada di sana. 9. Dan, benar. Setelah beberapa menit Arvin masuk ke kamar dengan membawa sepiring nasi goreng buatannya. Alana yang belum memasang pakaian itu langsung memeluk selimut. Aku buat sarapan untuk kamu. Kamu pasti capek. Gak usah masak atau bersih-bersih hari ini. Untuk pertama kali Alana mendengar nada Arvin yang lembut kepadanya. Membuatnya bertanya-tanya dalam hati. Ketika Arvin duduk di tepi tempat tidur dan mengusap puncak kepalanya, Alana termenung. Bibirnya seperti terkunci. Tangan kekar itu menariknya mendekat, mengecup keningnya pelan-pelan. Mau langsung makan atau mau pakai baju dulu? Alana baru tersadar dari lamunan. Tergesa-gesa mengambil pakaiannya dan berlari keluar kamar. Ia bersandar di dinding kamar mandi. Menormalkan napasnya yang memburu.
Ada apa dengan Mas Arvin? Kenapa pagi ini dia gak galak kayak biasanya? Bukan hanya karena sikap Arvin yang mendadak tidak kasar seperti kemarin yang membuat Alana bingung. Tetapi, lelaki itu tiba-tiba saja memberinya uang dalam jumlah yang lebih banyak dari sebelumnya. 1 juta. Aku boleh beli obat gak ya pakai uang ini? Gumam wanita itu, sambil melirik ke arah kamar suaminya. Jujur, ia tidak berani bertanya mengapa Arvin tiba-tiba baik padanya. Hari ini aku pulang agak malam. Kalau kamu ngantuk tidur duluan saja, ucap Arvin sesaat setelah keluar kamar. Alana hanya mengangguk dengan memeluk uang sejumlah 1 juta rupiah di dadanya. Oh ya, tidur di kamarku saja, jangan di sofa. Alana terpaku memandangi Zira yang baru saja tiba di toko bunga pagi itu. Kekasih suaminya itu tampak suram pagi ini. Matanya agak sembab, walaupun tak dapat menutupi kecantikannya. Arvin gak datang jemput kamu, Ra? Tanya ibunya. Gak, Bu. Mungkin lagi sibuk. Tumben. Alana terdiam menyimak pembicaraan mereka. Entah apa yang terjadi di antara mereka setelah malam itu. Ia sama sekali tak bisa menebak. Untung saja ia belum pernah membuka masker di hadapan Zira. Sehingga saat memergoki dirinya dengan Arvin di rumah wanita itu tidak mengenali dirinya. Entah akan seperti apa reaksi wanita itu jika mengetahui bahwa karyawan toko bunga ibunya adalah istri kekasihnya. Sebenarnya Arvin itu serius gak sih sama kamu? Tanya ibunya yang sedang merangkai bunga. Zira larut dalam kebisuan. Kalau dia serius, buktikan cepat. Minta melamar kamu secepatnya. Iya, Bu. Aku akan bicara dengan Arvin lagi. 10. Bilang ke dia, kalau gak secepatnya menikahi kamu seperti janjinya, ibu akan cari jodoh yang lain buat kamu. Sesak sekali rasanya hati Alana. Suaminya berjanji akan menikahi wanita lain, sementara ada dirinya sebagai istri. Lalu, apa artinya hubungan badan yang telah mereka lakukan? Apakah hanya sekadar pelampiasan saja? Ana, kenapa dari tadi diam aja? Suara Bu Ros mengalihkan perhatian Alana. Gak apa-apa, Bu. Ia mengulas senyum tipis di balik maskernya. Alana masih terpaku memikirkan hubungan suaminya dengan Zira saat sebuah motor berhenti tepat di depan ruko tersebut. Ya, itu Arvin. Ia tampak turun dari sana dan memasuki ruko. Alana yang gugup langsung membuang pandangan ke arah lain. Di satu sisi ia takut akan dikenali oleh Arvin atau Zira. Tetapi, sudut lain dari hatinya bertanya-tanya. Ketika lelaki itu melangkah masuk dan melewati Alana, ia sempat menoleh sejenak. Memandang gadis bermasker dengan seragam toko bunga yang berdiri tak jauh darinya. Seperti tidak asing, Arvin menatapnya selama beberapa saat. Namun, Alana segera membalikkan tubuhnya. Kenapa pesan aku gak dibalas semalam? Tanya Zira, memandang ketus penuh tuntutan. Jemarinya yang lentik masih sibuk dengan tangkai bunga. Makanya, aku datang sekarang. Arvin melirik kekasihnya itu. Melangkah mendekat, setelah sebelumnya menyapa Bu Ros. Kalau begitu, mau apa kamu kemari? Zira masih berbicara dengan nada acuh tak acuh. Tingkah mereka itu terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang marahan di mata Alana. Ra, ada sesuatu yang harus aku bicarakan dengan kamu. Ya sudah, bilang aja. Gak bisa di sini. Kita cari tempat yang nyaman untuk bicara. Zira hanya menatap Arvin, lalu beranjak dengan membawa bunga yang baru saja dirangkainya dan meletakkan di sisi Alana. Oke. Wanita itu menyambar tas, berpamitan kepada ibunya dan melangkah keluar. Sesekali Alana masih mencuri pandangan ke arah mereka. Matanya seketika dipenuhi cairan bening ketika Zira duduk di belakang Arvin dan memeluk pinggang lelaki itu dari belakang. 11. Mau bicara apa?
Tanya Zira saat mereka tiba di sebuah taman. Arvin menatapnya serius. Ra, sepertinya, aku gak bisa memenuhi janji untuk menikahi kamu. Dalam sekejap mata wanita itu dipenuhi cairan bening. Arvin baru saja menghantam hatinya dengan kalimat yang begitu menyakitkan. Padahal, baru 2 hari lalu Arvin memohon kepadanya untuk tidak mengakhiri hubungan mereka. Maksud kamu apa, Vin? Kamu mau mempermainkan aku? Zira hampir berteriak. Air mata yang sedari tadi ditahannya meleleh juga. Ucapan kamu kemarin lalu memang benar, gak seharusnya aku menjalin hubungan dengan 2 perempuan. Aku masih terikat pernikahan, dan melanjutkan hubungan kita gak akan baik. Jadi maksudnya, kamu lebih-lebih memilih istri kamu dibanding aku. Bukannya kamu bilang dia menjebak kamu dan kamu terpaksa menikahi dia. Awalnya memang begitu. Terus kenapa kamu bertahan sama dia? Kenapa gak kamu tinggalkan saja? Nada Zira terdengar penuh tuntutan. Arvin menunduk dalam, napasnya terasa berat. Aku belum bisa, Ra. Kenapa gak bisa? Kamu bisa meninggalkan dia sekarang juga. Aku minta maaf. Mendengar kalimat itu, Zira menggeleng tak percaya dengan air mata yang terus mengucur. Sepenuh hatinya tidak bisa menerima keputusan Arvin. Padahal, dengan manisnya lelaki itu sendiri yang dulu berkomitmen untuk serius dan berjanji akan menikahinya, begitu syarat yang diajukan ibunya untuk memiliki rumah sendiri dan pekerjaan yang mapan terpenuhi. Sekarang, semua hampir terpenuhi tetapi Arvin sendiri memutuskan segalanya. Aku yakin kamu hanya sedang bingung, aku akan kasih kamu kesempatan untuk memikirkan semuanya matang-matang, baru setelah itu kita bicara lagi. Tapi, Ra, aku yakin kamu gak mungkin lebih memilih istri yang sudah menjebak kamu itu dibanding aku. Zira menyeka air mata dan beranjak meninggalkan lelaki itu. Arvin sempat mengejar dan menawarkan diri untuk mengantarnya ke kampus. Seharian ini pikiran Arvin bercabang di antara 2 wanita, Zira dan Alan. Zira, wanita yang menjadi kekasihnya sejak beberapa bulan terakhir dan Alana yang tiba-tiba menjeratnya dengan pernikahan mendadak. 12. Pukul 10 malam Arvin baru tiba di rumah karena harus menyelesaikan beberapa pekerjaan. Saat masuk ia mendapati Alana sedang tertidur di sofa. Padahal tadi pagi, ia sudah meminta wanita itu untuk tidur di kamar. Arvin mendekat, mengusap puncak kepala wanita itu hingga membuat Alana membuka mata. Kenapa tidur di sini? Aku kan sudah bilang tidurnya di kamar. Alana dikuasai kantuk itu mengucek mata dan segera mengubah posisi. Memang, Arvin yang memintanya tidur di kamar. Namun, ia tak berani, sebab khawatir suaminya berubah pikiran dan malah mengusirnya dari kamar mengingat mood Arvin mudah berubah. Gak apa-apa. Aku udah biasa tidur di sini. Ada perasaan menyesak di dada Arvin mendengar jawaban polos itu. Mata sayu dan wajah polos itu seakan berhasil meruntuhkan tembok kokoh di hatinya. Mulai sekarang tidur di kamar bersamaku. Alana terdiam. 2 mata itu saling mengunci sampai akhirnya terpejam karena Arvin tiba-tiba saja mengecup bibirnya dengan gerakan cepat dan singkat. Sudah makan? Rasanya, jantung Alana akan copot mendengar pertanyaan itu. Boleh dibilang ini adalah pertama kali Arvin memberinya perhatian dengan cara yang tampak tulus dan tidak dibuat-buat. Bahkan, Alana sempat berpikir bahwa Arvin memperlakukannya dengan baik hanya karena menginginkan tubuhnya di malam hari. Sekadar penyalur kebutuhan biologis, bukan sebagai istri. Sudah. Makan apa? Mie instan. Arvin kembali tertohok. Istrinya makan mie instan, padahal tubuhnya sudah cukup kurus. Kenapa makan mie instan? Gak beli makanan lain? Hari ini agak mual, hanya mie instan yang agak enak. Arvin termenung. Mungkin, efek pil kebon yang ia berikan kepada Alana. Setahunya,
Pil itu memang memberi beberapa efek samping bagi sebagian orang. Misalnya saja, mual dan lemas. Mau aku belikan makanan yang lain? Gak, aku sudah kenyang. Makan 2 bungkus. Jangan keseringan, gak baik untuk kesehatan. Alana merasakan sedikit kehangatan dalam hatinya. Arvin tidak pernah tersenyum padanya, ia dingin dan datar. Tetapi, diberi perhatian sekecil ini saja seperti memberinya energi positif. Ayo ke kamar. Kamu kelihatan ngantuk. Arvin meraih tangannya, merangkulnya menuju kamar. Kamu baring duluan, tapi jangan tidur dulu. Aku mau mandi. Iya. Ketika Arvin melepas pakaian dan beranjak keluar kamar, Alana hanya menatap punggung tegap lelaki itu. Ia mulai membaringkan tubuhnya. Beberapa menit, kantuk mulai menyerang, tetapi langsung menghilang karena seketika tersadar saat sosok. 13. Tubuh kekar merangkak di atas tubuhnya di tengah pencahayaan kamar yang redup. Aroma segar pun merebak memanjakan indera penciuman. Obat yang aku kasih sudah diminum. Arvin berbisik pelan di telinga. Sudah, jawab Alana, hampir berbisik. Dan malam kembali mengukir kisah mereka dengan hangat dan intim. Alana terpaku, karena malam ini Arvin lebih lembut dari biasanya. Tetapi, soal durasi justru lebih lama. Hanya Alana yang tahu di mana dokumen-dokumen itu. Jadi cepat temukan di mana dia. Kalian lamban sekali, padahal seharusnya mudah menemukan dia. Suara berat terdengar menggema di sebuah ruangan. Maaf, kami akan berusaha lebih keras lagi menemukannya. Dia pintar bersembunyi sampai tidak tercium. Bodoh. Alasan ngacam apa itu? Lelaki parubaya itu bersandar sejenak, kemudian segera bangkit meninggalkan ruangannya menuju lokasi proyek. Saat tiba di sana, ia menatap orang-orang yang sudah berkumpul, termasuk Arvin. Matanya memandang lelaki berusia 28 tahun itu. Memindai dari ujung kaki ke ujung kepala. Mencari titik kemiripan dengan seseorang yang pernah ada di ingatannya. Arvin memiliki paras rupawan, tubuh tinggi menjulang dan rahang tegas. Mata tajamnya mengingatkan akan seseorang. Tidak salah lagi, dia orangnya. Pak Hilman bergumam, senyum tipis terbit di sudut bibirnya. Ia lantas mendekati Arvinem. Membawanya untuk berkeliling dan menunjukkan lokasi proyek yang akan mereka kerjakan. Sebenarnya, lahan ini sempat bermasalah dan proyeknya mangkrak selama bertahun-tahun. Arvin mengangguk, ia sempat mendengar dari Brian bahwa lahan luas tempat mereka berada sekarang adalah lahan sengketa. Dulu, di tempat ini ingin dibeli Brian karena lokasi strategis dan luas. Namun, kepemilikan lahan yang tidak jelas mengurungkan niatnya. Bahkan, Brian sempat mengalami hal buruk di sini, saat ia dikeroyok anak buah Arkan sampai kehilangan penglihatannya. Memangnya, siapa pemilik lahan ini? Tanya Arvin, membuat Pak Hilman menatapnya dengan senyum. Tersamar. Alamatnya ketemu. Ucapan Yosiang itu berhasil mengejutkan Bara. Serius. Aku menemukan beberapa puskesmas dan rumah sakit tempatnya pernah bekerja. Terakhir adalah di sebuah rumah sakit di Surabaya. Setelah itu dia pensiun dan tinggal di rumah anaknya. Di Surabaya juga. 14. Bukan, Jakarta. Apa? Sontak kelopak mata Bara membeliak.